Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, atau malam semuanya ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Arif Rizky Ardianto. Saya asli Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah ya. Terus saya kuliah di Universitas IFET Semarang. Tujuan saya membuat video ini untuk apa itu? Untuk tugas saya. Terus selanjutnya juga untuk referensi kalian semua ya. Semoga ini nanti videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kemudi, sistem rem, dan yang terakhir adalah sistem suspensi. Yang pertama langsung saja ada sistem kemudi. Jadi apa itu sistem kemudi? Penjelasan sedikit ya. Sistem kemudi itu adalah sistem untuk membelokkan arah dengan membelokkan steering wheel ya pada mobil. Terus sistem kemudi itu dibagi menjadi dua, sistem manual atau manual steering, yang kedua adalah power steering. Lanjut lagi untuk manual steering atau setir manual ya, itu jarang dipakai untuk mobil-mobil modern atau mobil-mobil zaman sekarang ini ya, dikarenakan itu membutuhkan tenaga yang kuat, soalnya itu kan masih manual steering. Jadi itu untuk membelokkannya itu agak berat ya, itu yang manual steering. Terus yang kedua itu power steering atau setir daya. Jadi itu semakin ke depan, semakin berkembangnya zaman, itu dibuatlah power steering untuk memudahkan kita yang mempunyai atau enggak yang bisa naik mobil itu jadi lebih ringan power steering itu. Oke ya, terus di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari power steering. Langsung saja di sini. Yang pertama adalah steering wheel atau kemudi. Ini pasti semua sudah tahu fungsinya, ini untuk membelokkan. Terus yang kedua adalah throttle ya. Throttle ini fungsinya untuk pengaruh ke power cylinder ini ya. Yang ketiga itu tadi power cylinder, itu tugasnya atau fungsinya untuk mengarahkan roda ini ya. Terus yang keempat steering pump itu untuk memompa. Yang kelima steering linkage untuk membelokkan roda. Terus selanjutnya ini saya akan membahas tentang power steering saja, soalnya ini waktunya tidak cukup. Terus perawatan untuk power steering, perawatannya ya. Yang pertama, jangan sampai parkir dengan posisi roda berbelok. Terus yang kedua, untuk menghindari jalan yang bergelombang. Jadi ketika kita sedang mengemudi itu kalau bisa kita menghindari, atau enggak ya setidaknya kalau tidak bisa menghindari itu jalannya jangan terlalu kencang. Terus yang ketiga, periksakan power steering, periksakan sistem kemudi itu pada jarak 10 km ya, 10.000 km maaf ya. Mungkin itu saja penjelasan sedikit tentang sistem kemudi dan juga sistem kemudi power steering. Oke ya. Terus selanjutnya di sini akan saya jelaskan sedikit tentang penjelasan sistem suspensi pada mobil. Mohon maaf. Ini dia yang dinamakan suspensi. Jadi di dalam suspensi, sebelumnya saya jelaskan dulu, suspensi itu untuk meredam getaran pada mobil ya, itu fungsi utamanya. Terus komponen-komponen dari suspensi itu sendiri itu ada 4 ya.
Yang pertama itu pegas ini ya, fungsinya untuk menahan getaran atau enggak ya meringankan getaran itu. Terus yang kedua shock absorber, itu yang di tengah ini, di dalam ini, itu fungsinya untuk menyerap kejutan, enggak kejutan apa itu kado, enggak ya, kejutan getaran itu tadi. Terus yang ketiga lower arm itu yang ini ya, atau lengan suspensinya. Terus selanjutnya ada ball joint ini ya bro ya. Ball joint itu fungsinya untuk bergerak sana kemari. Terus mungkin itu saja ya penjelasan sedikit untuk suspensi pada mobil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan sistem rem pada mobil. Oke, selanjutnya itu tadi ya, saya akan menjelaskan sistem rem pada mobil. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit apa fungsi rem mobil itu. Fungsi utamanya itu adalah untuk mengurangi kecepatan ya, bukan menghentikan. Terus selanjutnya ada komponen-komponen rem. Jadi apa itu? Oh ya maaf, sebelumnya jenisnya dulu itu ada dua. Yang pertama sistem rem tromol dan yang kedua adalah sistem pengeriman cakram. Saya ulang lagi. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rem. Jadi sistem rem itu fungsi utamanya adalah untuk memperlambat laju kendaraan, bukan untuk menghentikannya. Terus pada sistem rem ini itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis tromol, yang kedua adalah jenis cakram. Terus pada komponen-komponennya ini itu ada 8 bagian. Yang pertama adalah pedal rem. Ini pedal rem. Fungsinya itu adalah jalan pertama, itu menekan. Terus yang kedua adalah booster rem. Yang ketiga master cylinder. Yang keempat katup. Yang kelima flexible hose. Yang keenam tuas rem parkir atau rem tangan ya. Ini dia rem tangan. Terus yang ketujuh rem cakram, seperti ini rem cakram. Rem cakram sendiri ini di dalamnya itu ada beberapa komponen ya. Terus selanjutnya ada rem tromol. Ini yang belakang ini adalah rem tromol seperti itu. Terus dari sistem kerjanya rem cakram itu nantinya ini disc brake-nya ini akan dicopot atau dikemit dulu. Pause. Untuk sistem kerjanya sendiri ini sistem rem kampas iringan cakram, itu sistem kerjanya itu disc brake atau cakram ini itu nanti akan dicopot kampas remnya ini yang ada di kalipernya ini. Terus yang kedua ada rem tromol. Rem tromol ini sistem kerjanya itu ketika pedal remnya itu diinjak, itu kampas remnya akan semakin membugar atau membuka. Jadi kampas remnya itu membuka terus memepet ini tromolnya ini. Jadi laju kendaraan akan semakin melambat. Terus selanjutnya ada perawatan sistem rem. Yang pertama setiap 20.000 km itu harus wajib ya. Kalau enggak ya sebelumnya ya 10.000.
10.000 km itu harus ada perawatan atau enggak diservis. Terus yang kedua, jika merasa remnya itu sudah kurang set, kurang mantap, itu langsung saja diservis. Terus juga oke ya, mungkin cukup itu saja yang saya terangkan mengenai sistem kemudi, sistem suspensi, sistem rem. Ya jika ada salah-salah kata atau salah-salah apa itu mempraktekkan atau mencontohkan, ya dimaklumi saja ya. Terus semoga bermanfaat untuk saya, untuk kita semua. Akhiran ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.